Welcome back to my channel tutorial Pak Bejo. Oke, kali ini saya akan kenalkan QGIS sebagai alternatif software selain ArcGIS ya. Oke, sambil tunggu QGIS-nya loading, eh sambil ngobrol-ngobrol, ini emang agak lama. Kenapa sih kalau kita pakai QGIS? Ya, poin pertama yang paling penting adalah free, gratis bro. Nggak perlu bayar, nggak perlu pakai crack kayak ArcGIS. Terus plugin-nya banyak. Teman-teman bisa browsing plugin-plugin yang sangat berguna di QGIS. Mungkin ada fungsi-fungsi yang di ArcGIS lebih powerful, di QGIS enggak. Tapi kebanyakan semua fungsi-fungsi di ArcGIS ada di QGIS ya. Meskipun nggak sepowerful QGIS. Oke, sambil tunggu QGIS-nya loading. Oke, QGIS-nya sudah tampil. Biasanya tampilan QGIS terlalu besar dan ada beberapa menu yang tidak terlihat. Ini karena biasanya zoom level monitor teman-teman di set terlalu besar ya. Untuk mengatur zoom level, bisa ke display setting. Silakan atur eh, sesuai dengan komputer masing-masing agar zoom levelnya terlihat nyaman. Oke, kita mulai. Pertama-tama, untuk memulai sebuah project gitu ya, silakan klik tombol New Project ini. Tup, oke, udah. Ini project baru terbuat. Kemudian klik lagi project, exit QGIS, ya akan tertutup aplikasinya. Oke, enggak ini, klik properties. Oke, klik properties, coordinate and bearing display. Oke, ini di set ke zona UTM masing-masing wilayah ya. Karena saya kemarin menggunakan data di Kalimantan Selatan, saya pilih zona 50 South yang DGN 95. Oke, apa bedanya DGN 95 sama WGS 84? Sama aja, cuma kalau misalkan dilihat ini kan cakupan wilayah WGS 84 itu kan besar sekali sampai kutub selatan ya. Kalau DGN 95 sama pakai WGS 84 juga, cuma cakupan wilayahnya khusus untuk Indonesia. Jadi untuk pengukuran jarak, untuk pengukuran sudut lebih akurat pakai yang DGN 95. Oke, pilih DGN 95 UTM Zone 50 South. Kalau teman-teman di wilayah yang lain ya pakai yang lain ya. Kalau misalkan mau cari ya tinggal DGN UTM 49. Oke, 49. DGN aja. Ah, di sini banyak menu-menu proyeksi UTM ya. Oke, saya pilihin aja. Oke, klik apply. Oke, oke. Eh, sekarang proyeksi kita sudah di UTM. Kita mulai latihan pertama, yaitu menambah data di QGIS. Agak sedikit berbeda dengan ArcGIS. Kalau ArcGIS kan kita butuh connection folder ya. Kalau ini nggak perlu, tinggal ini langsung browsing di folder data penyimpanan data-data GIS-nya. Saya nyimpannya di sini di SHP. Oke. Ah, oke. Kalau mau menampilkan, misalkan saya mau menampilkan jalan ya. Kalau teman-teman sudah punya file SHP, ini biasanya orang topografi atau geodetic engineer yang sudah bikin, ini tinggal di drag aja. Nah, segampang itu ya. Oke. Asal ini sudah punya proyeksi, proyeksinya sama, tinggal di drag aja. Segampang itu. Terus kemudian ada jalan yang lain. Oke. Kemudian contoh lain, saya akan menambahkan data sungai. Sungai, sungai, sungai. Ini ya. Oke. Oke. Sudah tergambar di sini. Oke. Oke, ini jalannya warna ungu. Nah, jalannya sangat-sangat melo. Kita ganti warnanya. Untuk editing simbol, teman-teman bisa, misalkan ini ya, sungai. Klik kanan properties atau double klik juga bisa. Oke. Terus
Di sini ada setan. Di sini ada line. Bisa teman-teman ganti warnanya. Sungai itu biru biasanya sih ya. Ya, oke. Atau pakai ini. Oke, di sini. Misalkan. Oke, oke. Ini juga bisa lewat ini kalau misalkan mau nebelin, nebelin, nyebelin. Nah, mau nebelin atau menipisin. Oke, oke, sini aja lah. Coba kita tebelin lagi. Nah, kan jadi tebel nih, lihat nih. Oke, tipisin lagi. Oke, oke. Sungainya sudah warna biru. Terus jalan, jalan masa warna ungu. Kita edit pakai warna jalan, jalan tanah lah. Misalkan warnanya coklat. Oke, kalau yang ini jalan agak keras, jalannya batu. Yowes, kita digit yang warnanya beda. Ini jalan poros. Oke, simple line, simple plan. Oke, agak gelap. Terus kemudian kita tebalkan. Oke, oke. Teman-teman sudah bisa menampilkan atribut-atribut layer SAP ke dalam QGIS. Oke, jangan lupa save dulu lah daripada nanti hilang. Eh, latihan saja. Save QGIS projectnya. Oke. Sekarang kita tambahkan data lintasan seismik ya, receiver lens dan source lens. Ini teman-teman terserah mau nyimpen datanya di mana. Biasanya kan kita dapat data dari MESA, receiver lens dan source lens ya. Kita akan tambahkan data CSV-nya. Oke, struktur data CSV-nya akan kita lihat dulu seperti apa. Eh, Nah, ini untuk data receiver lens ya, RL topo ya. Ada kolom line, nomor, easting, northing, elevation, progress, crew, remote data. Oke, untuk line ini nama lintasan, nomor ini nomor trace atau nomor short point, easting koordinat X, northing koordinat Y, elevation 0, bisa kalian isi atau ganti kalau sudah ada ukuran dari topografi ataupun geodetic engineer. Terus kemudian progress. Progress ini bisa dimanipulasi, terserah sesuai dengan teman-teman keinginannya apa, maunya apa. Oke. Kru, siapa yang mengerjakan, keterangan apa, bisa nambah keterangan apa di situ. Tanggal, kalau tipe, terserah ya mau tipe SL atau RL, saya sediakan aja kolom ini. Ini nggak begitu terpakai sih kalau di saya sih. Oke, kita tambahkan data CSV-nya. Caranya adalah add delimited text layer. Panggil datanya di sini ya. Receiver lines dulu. Oke, agak tunggu sebentar. Ini ngelek-ngelek juga ini. Sih. Nah, udah kebaca file format CSV. X fieldnya isting, Y fieldnya northing ya. Northing. Terus ini jangan sampai salah. Pilih dengan proyeksi yang sama seperti tadi kita buat. Oke, ini teman-teman sekali lagi kalau di wilayah yang lain mungkin akan berbeda dengan yang saya pakai karena saya menggunakan data di zona 50 South di Kalimantan Selatan, makanya saya pilih DKS 95, UTM zone 50. Oke, edit aja lah, Suen. Oke, kita edit lagi. Marker, kita pilih warna biru. Kalau reservoir line ya biru biasanya. C, simple marker. Nggak usah pakai garis. Dikecilin, apply, oke, oke, receiver lensnya sudah tampil, kemudian sekarang tambahkan lagi
Yang source line. Kenapa saya pisah? Ya, biar nggak terlalu berat ya kalau digabung itu kan banyak banget, jadi akan berat. Isting nothing sama add, oke. Kemudian kita add lagi. Ini koordinat teoretik biasanya kita dapat dari MESA ya, MESA, departemen yang suka desain-desain, desain grafis atau desain masalah. Oke, no line. Terus kecilkan lagi, apply. Oke, selamat. Kita sudah menambahkan lintasan seismik, source line, dan receiver lines. Oke, kenapa saya sarankan untuk membuat kolom-kolom seperti ini? Ini ada kaitannya dengan training kita untuk kepentingan update progress map. Oke, jadi sebaiknya samakan aja ya data teman-teman dengan database saya ini. Kolom-kolomnya kan tinggal tulis-tulis saja itu. Oke, untuk update peta, kepentingan paling utama di proyek seismik adalah progress map. Saya sudah buatin plugin untuk update peta. Kalau misalkan teman-teman belum install, silakan install di menu plugin, terus manage and install plugin. Oke. Terus nanti teman-teman install from zip ini, cari plugin yang sudah saya buatkan, yaitu Pak Bejo Update Map ya. Di open, terus install aja. Kalau saya karena sudah install ya sudah, saya nggak perlu melakukan hal ini. Ciri-cirinya kalau sudah terinstall itu nanti di plugin ada Bejo Update Map dan Bejo Update Map ini. Ini struktur CSV tadi sangat berpengaruh di plugin ini. Jadi ini memang plugin khusus saya buat buat teman-teman di Seismic. Nah, ini contoh database yang tadi kita tampilkan. Sekarang kita panggil di plugin-nya. Untuk link plugin, instalasi plugin saya kasih di bawah ya, di bawah ini di description. Terus kemudian contoh database-nya juga ada di GitHub. Silakan teman-teman download. Cara downloadnya kalau nggak tahu ya nanti saya ajarin juga. Ini saya eh, ajarin dulu cara pemakaiannya. Oke, setelah kita panggil open, ini akan terbaca di sini. Ini cuma visualisasi aja ya. Jadi ya bisa teman-teman apain juga. Oke, misalkan lintasan berapa? 31. Yang paling kecil kalau di proyek saya itu 31. Ah, ini sudah dilakukan topografi. Ah, ada survei, survei itu topo, clearing itu rintis bridging, drill itu drilling kalau ada, kalau tempat saya nggak ada kemarin. Shooting itu kalau udah ditembak atau udah di vibro, deploy. Deploy ini untuk kabel ya. Sorry, tempat saya itu Smart Solo, jadi deploy Smart Solo bisa dipakai juga kalau udah pakai kabel ya, pakai kabel. Kalau terbentang bisa deploy. Pick up kalau udah bangkit. Cek ini kalau misalkan ada lintasan yang sudah dicek. Ini pinging ya kalau misalkan untuk marine aja sih ini. Sekarang coba survei kayak survei RL31 dari 5068 misal 5068 sampai 505100. 5100 itu sudah diukur topo. Nah, krunya siapa? Topo satu. Nah, misal 5 terserah lah. Finish misalkan. Oke, gitu ya. Tanggal survei sekarang tanggal 26 Desember ini contoh aja. Tanggal 26 dilakukan survei topografi untuk RL 31 dari 5068 sampai 5100. Update and save. Oke, kalau ada tampilan kayak gini artinya data berhasil diperbarui. Ini
Update-annya, terus tanggalnya sudah, oke, 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 oke. Oke, misalkan RL 31 501 5100 sampai berapa ya? Sampai 5 pol 5356 5356. Oke, ini bisa eh, dibalik-balik yang besar di awal atau yang besar di akhir bisa, nggak masalah. Sekarang Topo satu juga yang melakukan survei, ini tanggal 27 misal. Update and save. Oke, oke aja. Oke. Sekarang kan kalau tampilan gini kan masih sama ya. Gimana caranya? Wih, gimana caranya untuk mengetahui progres? Nah, yang tadi kita edit apa? Topo. RL-nya simbologi ke categorize. Categorize. Nah, value-nya kita pilih progress. Tadi kan simbolnya biru ya. Sekarang kita classify lagi. Yang sudah ditopo itu saya mau kasih warna hijau. Biasanya topo suka yang hijau-hijau. Size-nya satu, oke. Apply. Nah, yang sudah ditopo warna hijau. Yang belum warna biru. Oke. Sekarang panggil lagi plugin. Plugin, bejo update map. Oke. Misalkan RL32 mulai dari 5076 sampai 5200 sampai pol aja lah. Sampai akhir. Sampai akhir itu di 5356 juga. 5356. Dilakukan pengukuran oleh Topo 2. Oke, tanggal 27 aja ya, oke. Update and save. Berhasil. Nah, oke, seret. Sudah ada tandanya berhasil. Oke, di oke dulu. Di sini ada setan. Wah, di sini otomatis akan ngupdate sendiri. Ini akan mempercepat teman-teman untuk mengupdate progres teman-teman, terutama untuk tim recording ya. Kalau misalkan eh, di mana sudah bentang, di mana sudah backup. Misalkan ini kan tadi baru topo ya, misalkan ya. Sekarang misalkan saya, sorry, kok di sini di plugin. Misalkan lintasan 31 itu lintasan 31 dari mana? Dari sini 5068 ini mau sudah dideploy smart solonya atau kabelnya. Misalkan kabelnya sudah dibentang dari 5068 sampai 5100. 5100. Krunya silakan mau tulis apapun terserah. Misalkan saya minta Pak Ginting wes, Pak Ginting bentang dari 5068 5100 tanggal 29. Ini ya tanggal ini tuh jangan sampai kelupaan. Sebenarnya ini sangat penting ya, terutama untuk Smart Solo untuk mengetahui kapan kita deploy Smart Solo tanggal berapa sehingga kita bisa memperhitungkan baterainya bertahan berapa lama. Jadi nggak ketahan terlalu lama. Kayak misalkan, oke, salah, salah cok, plug in. Harusnya di update and save dulu. Oke, oke. Untuk awal pertama kali, wah, ini langsung warna biru karena dia membaca sebagai nilai lain, ya kan? All other value. Tapi bisa tambahkan, nah sebagai kalau klik reserve lagi,
eh lintasan yang sudah dibentang itu akan nambah secara otomatis. Misalkan kalau sudah dibentang warnanya oranye. Oh, misal aja. Oke. Nah, ini ini biar agak luas ditutup aja. Nah, misalkan sudah terbentang Smart Solo dari setelah sekian sampai telah sekian tadi ya. Terus hari berikutnya, enggak ding, di hari yang sama. Hari yang sama dari 5.101 sampai 5200 wis 200. Sudah deploy Smart Solo juga. Ini ganti misalkan siapa? Arif. Arif, oke. Arif, deploy. Oke. Maka tanggal sama, tanggal 29 sudah deploy. Nah, otomatis ngupdate. Woi, enak pokoknya pakai plugin ini. Terus misalkan tambah lagi plugin Pak Bejo Update Map. RL yang sama dari 5201 sampai berapa? Sampai pol 5356. 5356. Krunya Paduke, Paduke nih banyak banget deploynya. Update and save tanggal yang sama. Oke, maka otomatis akan update juga. Ini akan mempercepat progres map teman-teman. Misalkan, ya kalau misalkan ada yang drilling, pakai drilling, sini juga bisa ganti ya. Setelah ganti nanti bisa di-update lagi di simbologinya. Misalkan kita sudah bangkit, bangkit Baradianto Pedes. Misalkan sudah bangkit dari 5068 sampai 5100. 5100. Kru bangkit wes, bangkit. Oke. Solo tanggal di tanggal bangkit tanggal 1. Update and save. Pick up. Oke. Nah, ini kita edit lagi. Tambahkan pick up. Pick up. Misalkan saya mau ganti warnanya menjadi abu-abu. Nah, ini seterusnya ya, teman-teman bisa update progres topo tiap hari, tanggal berapa, oleh grup berapa, terus update bentang tiap hari, tanggal berapa, tanggal berapa. Nah, misalkan sekarang sudah dibangkit, nah, tanggal yang sama juga, grup bangkit dibantu oleh Pak Ginting lagi. Oke, Pak Ginting dari 5101 sampai 5 berapa sih paling gede tadi ya? 5356. 5356 sudah di salah sampai 5250 wes. Sudah dibangkit oleh Pak Ginting tanggal 1 juga. Ini Pak Ginting bangkitnya banyak banget, semangat banget. Update and save. Maka otomatis di sini pun akan mengupdate. Nah, ya, misal gitu ya. Ini teman-teman ya, sekali lagi plugin ini sudah saya buatkan, saya simpan di GitHub. Tadi cara installnya di sini. Nanti teman-teman installnya dari zip filenya. Cara downloadnya akan saya jelaskan ya setelah ini. Contoh databasenya tadi ya, yang CSV-nya format strukturnya sama. Kalau misalkan kita buka lagi database CSV-nya, enaknya pakai CSV itu gini. Ini dibuka di ArcGIS terus kita buka di Excel masih nggak error. Nah, ini secara otomatis akan terisi seperti yang kita isikan tadi, ya. Mana yang sudah survei, mana yang sudah dibangkit, mana yang sudah dibentang oleh Pak Duki. Ya, oke. Kalau misalkan teman-teman nggak pengen ini di apa? Ditimpa ya.
Misalkan ada yang pengen database bentang sendiri, database bangkit sendiri, database topo sendiri, bisa. Nah, caranya ya gini, ini nanti di copy aja. Misalkan ini untuk khusus bentang. Nah, terus bikin lagi khusus untuk bangkit. Nah, oke. Nanti teman-teman ngupdate-nya yang di plugin ini panggil database sesuai keinginan masing-masing lah. Pengennya seperti apa. Ya. Bentang tok wes. Nah, kan ini khusus bentang. Jadi tanpa mengganggu database topo, tanpa mengganggu database serintis, tanpa mengganggu database bangkit bentang, syutingnya semuanya lah tanpa mengganggu. Oke, itu ya. Sekarang kita coba database recording penembakannya ya. Tadi kan RL. Sekarang kita coba untuk mengedit database SL-nya. Mana kok nggak keluar pluginnya? Coba lagi. Betul update map. Oke. Sekarang kita coba panggil yang SL. SL di sini itu satu salvonya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan nembak dari 1151 S06. Shoot. Oke. 1151 sampai 1160. Tembak tanggal, nembak recording, recording. Siapa ini? Misalkan Fleet 1. Fleet 1. Sini terserah lah. Oke, Pak Oke. Pak Oke mau di Fleet 1 melakukan recording di S6 lintasan Soslen 6 dari 1151 sampai 1160. Oke, update. Ini sama juga kayak database RL tadi. Kita edit lagi untuk syutingnya. Yang single simbol kita ganti lagi ke categorize. Categorize. Terus value-nya progress. Classify. Yang shoot kita coba warna hitam. Kayak, oke. Terus sedikit. Terus all other value-nya masih warna merah. Oke. Oh, ini dua salvo ternyata, dua shot ya. Dua shot. Oke, misalkan tanggal 31 tadi Pak Oke di Fleet 1 sudah melakukan penembakan. Terus kan biasanya nggak cuma dua shot atau berapa ya? Nggak cuma satu lintasan. Ya enaknya cuma gini, misalkan nembaknya per dua shot sama dari 1151 sampai 1160. Fleet 1 Pak Oke nembak ke lintasan 6 ke lintasan 7 update and save. Maka di sini pun akan, nah, otomatis nambah. Terus lintasan lagi, lintasan satu lagi. Oke, tambahin lagi. Otomatis nambah. Nah, jadi lebih enak. Terus misalkan Fleet 2. Fleet 2 di tanggal berapa sih? 30 ya, 30 Desember ya. Fleet 2. Navigatornya katakanlah si Yoda ya kemarin namanya ya. Yoda. Oke. Nembak S10. Lintasan 10 mana? Lintasan 10. Slotnya sama, update. 10, 11, 12, 13. Oh, panen nih. Fleet 2 panen. Misalkan. Oke. Ding. Nah, jadi lebih cepat ya untuk progress mapnya. Nembak di slot berapa. Ini nanti label nama lintasannya akan kita tambahkan.
Yang penting untuk penggunaan pluginnya teman-teman sudah tahu caranya, baik database SL, source line maupun untuk receiver line, untuk cara update-nya sama ya. Sekarang bagaimana cara mendapatkan pluginnya? Pergi ke GitHub, ya GitHub, ke GitHub, cari update map. Untuk linknya udah saya kasih di deskripsi. Ini contoh aja kalau misalkan mau cari manual. Ini ada Aryo Danang Satrio, Pak Bejo, ya plugin update map, klik aja. Terus ini udah saya siapkan yang plugin dalam bentuk kompres zip ya. Jadi untuk install plugin di QGIS itu harus dalam bentuk zip file. Ini teman-teman bisa download. Oke, download, simpan di mana terserah. Misalkan di sini. Nah, ini akan ada download berkali-kali ya. Oke, save. Terus kalau kita kembali, di sini ada contoh database ya. Ini contoh database RL sama SL-nya juga bisa teman-teman download pula. Terus kembali ke plugin tadi. Ini saya ulangi lagi ya biar bisa. Install from zip. Cari folder tempat penyimpanan atau tempat download tadi. Baru install plugin. Kalau sudah dicek, installed. Nah, kalau sudah ada ini dicentang jangan lupa. Oke, itu cara untuk menginstal plugin. Oke, install plugin udah. Sekarang kita coba mempercantik tampilan peta. Cantik, cantik, cantik. Kita tambahkan line name. Line name dalam bentuk SHP ya. Line name. Nah, SL dan RL-nya. Ini biasanya eh, tim topografi atau geodetic engineer sudah buat. Tinggal teman-teman dari recording copy aja lah daripada bikin sendiri. Atau enggak kalau misalkan mau bikin, kita bisa bikin data shape filenya per titik, di mana kalau misalkan kita lihat atributnya, itu ada tiap titik ada nama lintasannya. Kayak kalau nggak mau repot, minta tim topo, suruh buatin. Kita edit misalkan ini kecilin, 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 kecilin. Nah, oke. Nah, kan nggak ada kan jadinya ya. Yang mau saya tampilkan adalah labelnya, bukan titiknya sebenarnya. Show label ini, show label. Hmm. Jadi untuk menampilkan label atribut eh, baik shapefile maupun CSV bisa ya dengan cara klik kanan show label. Terus di sini kan labelnya masih standar dar ya, yang SL-nya juga lah. Simbolnya kita kecilin, 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 kecilin. Oke, yang mau saya tampilkan hanya labelnya saja. Oke, bagaimana cara ngedit labelnya? Oke, klik kanan, properties, terus ini apa tadi? SL ya, SL, simbologi, label. Nah, di sini ada tombol label. Oke, berdasarkan value-nya terserah nama ya, nama. Terus teks, teksnya terserah teman-teman. Kalau saya karena orangnya standar, pakainya Arial Black. Terus size-nya bisa teman-teman atur mau berapa besar, mau berapa kecil. Color, colornya source line merah ya. Oke, tes dulu. Nah, udah cantik sekali, tambah cantik, cantik-cantik. RL-nya
RL, klik kanan, properties, label, value-nya name, ya. Terus formatnya juga Arial tebal. Tadi berapa ya? 13 kali ya. Terus warnanya biru. Saya play dulu. Nah, udah. Bagaimana caranya agar labelnya ini tegak, vertikal? Oke, kembali lagi ke properties. Terus ke label, terus ada placement ini, placement. Pilih mode round point. Coba aja dulu. Eh, offset from point. Nah, offset from point. Ini rotation. Rotationnya kalau tegak ya 90. Cek, jebret. Nah, ini posisinya bisa teman-teman rubah di kuadran. Misalkan di sini, maka akan bergeser. Nah, akan bergeser. Nah, akan bergeser. Nah, ini kalau ini di tengah-tengah titik ya, karena titiknya nggak kelihatan, jadi eh, tadi kan sudah saya nolin ya. Jadi ini sebenarnya pas di titiknya. Kalau nggak percaya, saya besarin wes. Simbologi. Ah, pas banget di tengah-tengah. Kalau misalkan mau di pinggirnya ya, tinggal dirubah-rubah ini ya. Oke, sesuaikan mana yang paling enak dipandang mata. Saya kecilin lagi, nah, nolin lagi. Oke, nah, kok gede banget ya? Apa-apa lah. Oh, ini kok masih bermarker. Simbologinya udah lock kok ya? Kok masih ada? Ini ke pasaran kayaknya ya. Oke, levelnya kita kecilin 12. Oke, oke. Sama udah. Ini juga 12 ya. 12. Oke. Sekarang biasanya di sini kan ada nama-nama titik-titiknya ya. Titik-titik penembakan source line ataupun receivernya, nomornya. Bagaimana caranya menampilkan? Kita coba di source line-nya dulu. Source line, properties, pilih single label, apa? Nomor ya, nomor, nomor SP-nya, warnanya merah. Oke, size-nya 8 aja. Oke, terus kalau mau menampilkan dan menyembunyikan, tinggal klik ini. Nah, ini kan ada nama nomornya ya, nomor lintasannya, nomor poinnya ya. Bagaimana cara membuat ini menjadi huruf vertikal seperti RL tadi? Sama aja di label terus ke placement ini. Placement offset from point bikin 90. Jebret. Nah, ini kan pas di titik ya. Tuh. Coba di atasnya. Salah di sini. Nah, di atasnya persis. Oke. Bisa juga dikasih offset. X-nya berapa, Y-nya berapa. Coba aja ditambahin. Nah, makin naik kan tuh. Oke, offset point ya. Oke, sudah. Sekarang cara menampilkan label dengan
Ini kan terlalu banyak ya. Misalkan teman-teman hanya ingin menampilkan label per 5 atau per 10 wes, biar nggak terlalu ribet. Oke, caranya sebentar. Agak lupa. Cara cara menampilkan label tiap 5 atau per 10. Nggak usah pusing-pusing, guys, guys. Tinggal ketik di AI, AE. Terus cara menampilkan pakai bahasa Indonesia juga bisa tuh. Nih, cara menampilkan label tiap 5 dibagi modulus 5 sama dengan nol. If label fill and then nol. Ini copy aja. Dah. Terus kembali ke sini. Ngapain zaman sekarang kok mikir? Tinggal ketik aja. Terus di mana ya label teks? Oh di sini di value-nya number, ada expression. Terus di sini kan labelnya, saya. Field name-nya kita ganti dengan label. Jika nomor di modulus 5 sama dengan nol, maka tampilkan nomor. Kalau enggak, nol, nol. Ini nol berarti tak. Oke, yang ini dihapus, delete dah. Oke, jebret, jebret. Nah, easy peasy, guys. Tampilkan per 5. Zaman sekarang nggak usah mikir, tinggal ketik di AI. Ya Allah, ya Allah. Oke, sekarang misalkan eh per 10, ya sudah, yang ini 5 diganti 10. Saya apply. Nah, kan jadi cantik, guys. Nah, per 10, per 2 slot akan dikasih label ya. Terus RL-nya. RL-nya kita tampilkan juga label, single label, warna biru, warna biru, fontnya Open Sans saja nggak apa-apa. Oke, number ya, value-nya no number kayak tadi. Mana. Oh, kopi aja lah capek. Nah, ini yang di SL, formulanya kita copy ya, RL, kembali ke RL, formulanya, value-nya number, oke, terus if no, bagi 10, ini mau nampilin label RL, label trust per 10. Oke. Nah, ya Allah. Nggak usah mikir pusing-pusing. Tinggal ketik di AI. Oke ya. Oke, sudah paham? Sudah. Yang SL-nya kita bikin per 5 aja lah. Biar agak enak. Oke, per 5. Kalau mau per 15 ya tinggal per 15. 5. Oke. Nah, oke. Sekarang, ini kan cuma number ya. Number. Bagaimana kalau misalkan mau nampilin nomor sama nama lintasannya? SL dulu, SL, terus ini, oke. Jika number 5 sama dengan nol, maka tampilkan number plusnya. Kita pilih value-nya. Value-nya field line ya. Oke. Terus ini kan fungsi string ya. Fungsi string tinggal ditambah set spasi tambah. Nah, karena nomor ini adalah integer,
Maka untuk operasi string atau teks, tinggal yang nomor itu dirubah ke string pakai formula string di sini to string. Nah, to string dalam kurung kolom no. Oke, lu nggak muncul. Berarti salah. Saya, saya. Oke, saya udah menemukan salahnya di mana. Jadi tadi kan ini kayak gini ya, spasi gini kan. Ini akan kebaca error. Jadi untuk ini kita pakai titik dua, pakai petik satu sama aja, pakai tanda gini. Nah, misal ya, underscore, line underscore to string, ini kan integer tadi, to string nomor lintasan. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Misalkan eh apa? Tanda pemisahnya mau diganti, nggak usah pakai ya, nggak apa-apa. Tapi ini petik satu ya, bukan petik dua kayak tadi. Oke, coba dicoba. Nah, bisa ini S17 spasi 1190. Oke, saya balikin lagi ke sini lah ya. Biar keren. Oke, sekarang RL-nya. Oke, expression. Jika kolom number dibagi 10, modulus 10 sama dengan 0, maka tampilkan lagi field and value, nama line, terus ini karena ini operasi string, set, tambah ya. Kalau di Python itu, ini pakai bahasa Python, pakai tambah itu untuk operasi string. Ini numbernya karena integer kita rubah ke string. To string. To string dalam kurung number. Oke. Tes, tes. Nah, R41, R39. Ini pakai bahasa Python, bukan bahasa VB ya. Aku lupa ya. Kalau VB kan pakai dan. Kalau ini pakai plus. Oke. Ini kira-kira beginilah caranya menampilkan label. Oke, kalau misalkan dirasa terlalu ruwet, ya sudah, labelnya dihilangkan dulu nggak apa-apa. Tapi sementara untuk pelatihan ini saya tampilkan seperti ini aja ya. Ya, kurang cantik tapi ya nggak apa-apa lah. Ini untuk latihan ya. Oke, karena video ini sudah terlalu panjang, maka terakhir, save dulu, Pak. Terakhir, bikin layout ya, bikin layout. Kalau ini kan data view ya, data view. Artinya kita view sesuai tampilan datanya. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau ngekspor data ini ke dalam sebuah peta kertas? Misalkan mau di print. Nah, teman-teman bisa bikin new print layout. Oke. Kasih nama 3D Bayan, Bayan. Oke, maka akan muncul eh, layout view untuk mengupload pada peta. Oke, ini klik kanan di sini, page properties. Terserah teman-teman mau pilih kertasnya apa. Misalkan saya pakai kertas A1 ya, misal. Pertama ini kosong. Nah, kosong adalah isi. Terus kita tambahkan add map.
add map. Oke, kita tunggu sampai datanya muncul. Oke, coba kita zoom in, zoom in, zoom in. Iya, untuk pengaturan label ini akan mengikuti di sini ya. Oke. Jadi misalkan ini kita kecilin nih. Sorry, kok yang ini sih? Yang ini, RL Topo. Hurufnya 5, 6 lah. Oke, bold. Ya. Oke, yang ini hurufnya bold. 6 juga. Wes. Maka otomatis yang di sini juga akan berubah. Rendering dulu ini agak lama memang. Nah, kan otomatis berubah. Nah, ini kan kalau dilihat kan tumpuk-tumpuk gini ya, tumpuk-tumpuk. Nah, saya rendering baik. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen mana yang lebih prioritas, RL-nya kah atau SL-nya kah? Yang ingin ditampilkan nanti di sini di placement, terus ada priority ini. Misalkan SL-nya mau kita prioritaskan, ya, apply. Sedangkan RL-nya mau kita di placement ke bawah, mau kita non prioritaskan. Maka secara otomatis label RL akan mengalah. Nah, SL-nya akan overlap. Oke, save. Di sini juga. Oke ya, sudah berubah ya. Hmm, Ini untuk mengedit layoutnya saya juga belum terlalu expert di sini. Terus misalkan mau nambah grid, nah, nambah grid, modify grid. Terus ini pakai DGN, oke ya. Intervalnya terserah. Kalau misalkan UTM mau bikin per 2000, 2000 ya. Nah, ini kan grid UTM ya. Misalkan warna gridnya map properties grid, modify grid, line stylenya bisa diubah. Oke, terserah mau apa. Kalau saya biasanya tetap garis, tapi warnanya itu colornya saya tipiskan jadi abu-abu biar nggak terlalu overlap. Oke, oke, jadi udah ada kelihatan tapi tipis ya. Terus eh, frame, frame, frame ini untuk layout ini grid frame-nya mau zebra kah? Mau line border kah? Terserah. Oke, misalkan ini aja ya. Line border. Setiap kali kita keluar, ini menunya akan kembali lagi ya. Oke, tadi di grid ya. Kalau misalkan mau nambahin frame untuk layout petanya juga bisa. Ini frame-nya diklik, ditebalin. Tapi sudah ketutup sama grid sih. Oke.
Modify grid lagi. Sekarang draw koordinat ya. Untuk menampilkan koordinat gridnya. Format desimal. Untuk sebelah kiri show all vertical ascending coba ya. Jadi tulisannya tegak lurus. Untuk right show all vertical juga. Oh, kok nggak muncul ya? Oke, yang sebelah kiri muncul, itu yang sebelah kanan. Kenapa tidak muncul? Saya juga bingung. Ya intinya udah muncul satu nggak apa-apa lah ya. Yang atas udah muncul. Draw koordinat. Offset frame. Font. Oke, font. Berapa besarnya gridnya? Oke, mau diperbesar kah? Mau dikecilin kah? Terserah. Segini saya rasa cukup ya. Oke, kemudian ini, ini kan tadi kan nambah, kita di sini ya. Terus coba move item content ini, terus kita bisa geser-geser, dipas-pasin. Terus pengaturan skalanya juga bisa diatur di sini. Misalkan 15.000, dia akan lebih kecil. Oh, ini rendering lama ya. Tapi untuk enaknya pakai ini aja disesuaikan, pencet kontrol pencet pakai scroll. Oke, scroll ya. Otomatis dia akan zoom in, zoom out. Oke. Terus misalkan mau nambahin apa lagi sih? Biasanya sih, oh ini masih scroll. Terus, oke. Oh ini klik ini aja. Nambahin label di sini. Udah muncul nih sebelah kanan. Peta 3D Wahana Baratama Mining. Oke, oke, judulnya font pakai Arial Black, fontnya digedein. Oh iya, kalau teman-teman nggak pengen peta yang udah diedit ini berubah-ubah, di lock item ini ya, lock. Nah, jadi sudah nggak berubah-ubah lagi. Misalkan ini cara bikin layout sederhana ya. Untuk ekspornya mungkin akan kita bahas di video lain karena video ini udah terlalu panjang. Oke, ini 3D Wahana Baratama Mining Kalimantan Selatan tahun 2024 2025. Oke. Terus center. Oke, misalkan gini ya, misalkan ya untuk mempercantik bisa teman-teman edit sendirilah karena ini saya cuma menunjukkan caranya. Ini tadi nambahin simbol utara. Utara. Oke, arrow. Arrow-nya bisa dipilih terserah. Oh, raster image. Oke, delete, tambahin ulang. Oke, SVG image. Arrow. Oke, gede banget. Avenger. Avenger. Oke, peta Avenger. Terus scale.
tambahin scale. Ini skala garis, bisa teman-teman atur, mau kilometer lah ya, kilometer ya. Oke, terus apalagi legend, add shape legend mana? Add legend. Oke, ini legend ini akan mengikuti di sini. Apa yang kita sediakan di sini akan otomatis mengikuti di sini ya. Oke. RL-nya nggak kelihatan. Wis, apa-apa wis. Terus ini misalkan itemnya mau dihilangkan, sungai misalkan ini bisa di-remove. Misalkan ini saya nggak pengen ada nama ini. Ah, kan otomatis tuh kan. Ini misalkan saya remove aja. Oke, oke ya. Contoh. Silakan teman-teman berkreasi untuk membuat layout. Kalau sudah, save. Terus bisa teman-teman ekspor as PDF. Oke. Contoh peta. Oke, which copies save. Save progresnya QGIS contoh peta. Oke. Ini contoh peta yang sudah kita buat layoutnya dengan print layout. Saya agak loading. Ini nih. Nah, ini bisa di print. Oh, labelnya penuh sekali. Nah, ini contoh peta yang nggak bagus ya. Nanti teman-teman coba edit, coba bikin layout sebagus mungkin. Jangan seperti ini. Ya, ini tadi saya bikin lagi ya. Dengan cara memperkecil ukuran label sama apa eh fontnya. Terus saya ekspor lagi jadinya lebih enak dilihat. Bisa di zoom, bisa di in, zoom out, zoom in. Nah, jadi ini masalah pengaturan aja ya, masalah pengaturan untuk masing-masing peta. Oke. Nah, ini udah lebih enak dilihat ya, bisa di zoom, zoom. Nah, gambarnya nggak pecah. Oke. Jadi pengaturan label, ukuran font, terus prioritas, mana yang diprioritaskan, apakah SL ataukah RL-nya, itu sangat mempengaruhi tampilan di print layout. Oke, saya rasa cukup sekian dulu lah. Videonya sudah terlalu panjang, saya capek, teman-teman capek udah nonton. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga cepat bisa lah. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi minggu depan.